Apa yang membuat apa itu ya? Baik saudara Rudi maupun William itu punya kerinduan dalam usia remaja atau pemuda itu ikut terlibat dalam pelayanan. Karena kan biasanya dalam usia-usia begitu kan sebagian anak itu kan tidak terlalu juga suka, dia punya dunia tersendiri gitu. Ya sama aja sih Pak Lim, meskipun kita join di company tapi kan kita tetap bisa arrange waktu ya, kita atur waktu di waktu apa yang sudah kita tetapkan untuk persiapan pelayanan kan. Ya di waktu yang sudah kita tetapkan itu kita berusaha disiplin untuk kita persiapkan. Cuma kalau saya kan menilai gini Pak Lim, itu pendapat saya, tapi pendapat teman saya mungkin kan kita tidak mungkin 2 orang, pasti ada beberapa orang, ada yang berbeda. Kalau memang yang berbeda lebih banyak ya mau tidak mau kita harus terima lah. Saudara Rudi sama William punya kerinduan nggak mempersiapkan generasi berikutnya itu, ayo supaya ada kader gitu yang melanjutkan gitu. Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu kembali di acara podcast Bukti Buka Hati. Dalam kesempatan ini kita kehadiran 2 orang tamu gitu ya. Yang saya bersyukur mereka boleh kembali ada di tengah-tengah kami gitu ya. Yaitu saya sambut yaitu saudara kita Rudi dan William. Apa kabar Rudi sama William? Sehat Pak Lim. Sehat ya? Baik. Sehat. Puji Tuhan. Nah, saya senang loh ini paling tidak William untuk yang kedua ini. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat 1 kali, sekarang kita ketemu lagi. Iya Pak Lim. Oke, terima kasih. Nah, saya ingin tahu apa ya, sepintas lah, bisa cerita nggak? Selain aktif di gereja kan, saudara Rudi sama William kan ada profesi masing-masing gitu ya. Nah, cerita sedikit tentang profesinya. Rudi dulu, silakan. Oke. Saya profesinya sebagai wira swasta, ya pedagang lah. Ya. Jadi ya ada kesibukan ya sama pelayanan, jadi ya pinter-pinter lah ngatur waktu. Ini profesinya spesifiknya apa ini? Saya Jual apa gitu aja? Jual aksesorisnya mebel. Aksesoris mebel. Iya. Oh, gitu. Oke, apa contohnya kayak apa ini? Seperti engsel-engsel. Oke. Kunci-kunci. Kunci-kunci gitu ya. Oke. Seperti gitu. Sudah lama profesi ini tekuni? Ya lumayan lah. Sehabis menikah. Sehabis merit. Udah 30 sekian tahun ya? Iya. Ada ya. Oke. Nah, kalau saudara William apa ini profesinya? Saya running bisnis garment Pak Lim. Garment ya? Saya ada bisnis garment, ya. Nah, garment sekarang kondisinya gimana? Ini kan apa nih? Ada karena apa thrifting apa namanya itu masuk? Ya. Itu pengaruhnya gimana ini? Ya, kalau yang mereka yang gerak garmentnya di fashion memang pasti akan affecting ya. Pasti karena thrifting yang banyak barang-barang dari China itu. Tapi kalau saya garmentnya lebih spesifik ke uniform, kemudian kita targetingnya ke sekolah, ke perusahaan-perusahaan, ke BUMN, ke hospital gitu. Jadi saya bayangkan kayak sejenis seragam lah gitu lah ya. Oke. Jadi beda lah ya. Beda. Jadi saya memang tidak masuk ke yang fashion Pak Lim. Iya. Jadi garmentnya lebih ke situ, ke spesifik ke uniform. Nah, di tengah-tengah kesibukan profesi masing-masing gitu ya. Ini kan masih tetap pelayanan bersama gitu ya. Iya. Sudah berapa lama pelayanan di gereja ini? Apa sejak kecil, remaja atau apa gitu? Saya ya. Saya sejak pelayanan sejak saya masih usia pemuda. Tepatnya saya setelah lulus kuliah Pak Lim. Saya kan ya tahun 20-an lah gitu ya. Ya, kurang lebih tahun 1988. Itu saya masih ingat. 88. Saya lulus kuliah 87. Berarti sekarang sudah 37 tahunan. Itu saya masuk di gereja Gloria Pacar. Ya. Lalu akhir tahun itu saya mulai ikut pelayanan di paduan suara, ya ikut pemahaman Alkitab dulu waktu itu. Iya, KTB lah istilahnya. Ya, KTB. Ya itu terus ikut asyir. Nah, sampai saya pindah ke satelit ini lanjut terus. Ya. Kalau saudara William? Tahun 88 tuh saya baru masuk SD itu. Gak apa-apa, karena kita memang kalah senior. Seingat saya 25 tahunan lah. Waktu itu usia remaja atau usia pemuda?
sejak umur 18-an lah. Oh ya, antara pemuda remaja lah ya. Sejak 18-an udah terlibat dalam pelayanan. Apa yang membuat apa itu ya? Baik saudara Rudi maupun William itu punya kerinduan dalam usia remaja atau pemuda itu ikut terlibat dalam pelayanan. Karena kan biasanya dalam usia-usia begitu kan sebagian anak itu kan tidak terlalu juga suka, dia punya dunia tersendiri gitu. Waktu itu apa ya? Kalau saya waktu itu begitu masuk di Komisi Pemuda Pak Lim itu mereka itu nyambutnya, wah saya itu langsung enjoy. Langsung saya tuh seneng gitu loh. Function waktu itu lah ya. Iya betul. Di komunitas itu saya betul-betul seneng gitu loh. Cocok satu sama lain. Jadi cepat akrab. Jadi lalu mereka mengajak KTB ya istilahnya waktu itu. Ya itulah awal mulanya. Kayak ketemu keluarga baru. Gitu. Iya. William punya pengalaman yang sama? Saya sih kalau dulu awalnya ya terus terang disuruh sama orang dulu, tua, iya. Dorong sama orang tua lah. Didorong dulu, terus mulai ya udahlah terlibat iseng-iseng. Tapi semakin lama semakin memang kita ini sebagai wujud rasa syukur ya. Memang kita harus terlibat nih dalam pelayanan, harus melayani Tuhan nih. Ya puji Tuhan. Karena kan ada sebagian juga yang saya tahu loh ya. Ketika dia aktif di usia remaja pemuda gitu ya, setelah menikah, married gitu ya. Karena tuntutan kehidupan dan pekerjaan, akhirnya mereka sebagian itu off gitu. Nah, ini kan bertahan terus gini nih. Nah, ini ada pengalaman rohani apa ini? Saya soalnya waktu itu gini, saya nggak ada sih Pak Lim. Cuma saya merasa bahwa saya sebagai orang yang telah diselamatkan, saya tetap harus melayani meskipun itu ya dalam tanda kutip agak bolong-bolong ya waktu itu setelah punya anak. Tapi saya tetap melayani di paduan suara waktu itu tetap stabil. Stabil ya, puji Tuhan ya, luar biasa. Jadi ada yang saya kurangi tapi di paduan suara saya tetap stabil. Nah, kalau William bolong nggak setelah awal-awal married? Berusaha untuk nggak bolong Pak Lim, ya? Karena ngelihatnya bahwa ini bukan pelengkap loh, ini jadi sesuatu yang memang wajib untuk kita lakukan. Kayak apa ya? Sehari-hari kita juga pasti perlu makan toh. Ya, sebagai satu bentuk ucapan syukur lah gitu ya. Iya. Jadi ya sebisa mungkin atur sini atur sana kalau memang sudah mulai kewalahan, nah baru dibicarain mana yang bisa di reschedule, mana yang bisa dikurangin, mana yang kita bisa terlibat lebih di mana, kan semuanya bisa di range gitu Pak. Ya. Di dunia usaha kan biasanya menyedot banyak energi lah ya, pikiran, apalagi satu masa saya nggak tahu katanya tahun ini juga masa yang nggak mudah gitu kan ya. Dunia ekonomi juga tidak seperti sebelumnya lah gitu, ada kelesuan dan seterusnya. Nah di tengah-tengah dunia usaha yang kita tekuni itu juga struggle-nya tinggi. Itu kan menyedot banyak energi. Lalu di gereja juga kadang-kadang juga struggle-nya juga tinggi sekali gitu. Nah, bagaimana membalance-nya gitu? Dengan energi yang masih ada. Kan kadang-kadang energinya boleh bilang seperti tersisa. Seperti itu enggak? Ya, kalau saya sih enggak Pak Lim. Saya mengalir aja lah. Mengalir aja. Kalau saya gitu ya. Kalau memang saya memang pelayanan saya sudah di sini ya, tetap saya tekuni. Meskipun itu mengorbankan waktu dalam pekerjaan saya ya tetap saya jalani itu. Apa karena begini, William? Karena Anda kan berdua ini kan pekerja mandiri katakanlah ya. Tidak berjoin di satu perusahaan tertentu sehingga kita mengatur waktu lebih fleksibel gitu loh. Apa karena itu? Ya sama aja sih Pak Lim, meskipun kita join di company tapi kan kita tetap bisa arrange waktu ya, kita atur waktu di waktu apa yang sudah kita tetapkan untuk persiapan pelayanan kan. Ya di waktu yang sudah kita tetapkan itu kita berusaha disiplin untuk kita persiapkan. Let's say misalkan kalau memang sepanjang hari sibuk, kita mulai persiapan di pagi hari banget ya, kita harus bangun lebih pagi, ya kita persiapan di waktu itu. Atau kalau enggak sepanjang weekdays kita benar-benar sibuk ya berarti kita pakai waktu weekend. Jangan pergi-pergi atau jangan jalan-jalan dulu, tapi ada tanggung jawab nih di weekend harus persiapan. Nah, yang sudah kita tetapkan di situ ya kita harus jalankan Pak Lim. Nah, di dalam dunia pelayanan itu ya, ada sebagian orang itu kan
melihat itu satu memang kita tahu lah ini panggilan hidup kita sebagai anak Tuhan kita sehingga kita melibatkan diri. Iya. Tapi kan motivasi orang kadang-kadang kan kita repot membaca, ini kan bagian hati itu ya. Iya. Maka ada sebagian itu melihat pelayanan itu sebagai apa ini? Satu bentuk aktualisasi diri gitu loh. Pernah terjebak kayak begitu enggak? Saya pernah. Pernah ya? Pernah. Kalau saya sih enggak, Walim. Saya anggap pelayanan ini sebagai bentuk rasa syukur saya, terima kasih saya sama Tuhan gitu loh. Kalau saya sudah diharuskan pelayanan ini ya tetap. Ya. Nah kalau Willem ketika tergoda kayak gini, ngatasi kayak gimana? Di satu momen ya Pak Lim, satu momen waktu beberapa tahun setelah mulai pelayanan itu ya memang sempat ada perasaan seperti itu. Apalagi kalau pelayanan kita di penata layan yang di atas, di stage di stage. Kan memang dari dulu terlibat pelayanannya antara singer atau WL. Terus profesi saya juga dulu sebagai MC, gitu. Jadi ya memang ada satu momen yang mencoba untuk aktualisasi ya kayak kecampur-campur gitu loh Pak Lim. Mix bingung gimana. Ngatasi gimana? Seiring berjalannya waktu akan paham sendiri sih. Oh gitu ya. Sampai bukan karena ada mentor yang membimbing atau ngobrol sama siapa gitu. Itu juga termasuk juga paling. Betul. Iya, saya cerita juga dengan beberapa mentor rohani. Itu juga. Tapi kemudian dari yang seiring berjalannya waktu kita semakin sadar bahwa ini enggak seperti ini gitu loh. Oke. Jadi memang motivasinya harus murni untuk melayani Tuhan, bukan untuk aktualisasi diri. Iya. Karena kadang-kadang kan kalau kita tidak hati-hati gitu ya antara aktualisasi diri, ambisi dan pelayanan itu sebenarnya bisa campur aduk gitu loh. Iya, loh. Sehingga kan ada orang tertentu gitu ya ketika dia ada di satu posisi gereja tertentu gitu ya. Dia kan merasa katakanlah menjadi kaum terhormat lah katakanlah. Iya. Dia merasa seperti diorangkan gitu loh. Nah, padahal kita tahu pelayanan ini kan kita harus mencoba menghindari godaan-godaan begitu gitu ya. Tapi kan nggak mudah secara manusia gitu ya. Nah, sampai satu titik, Coach Inung pernah ngalami nggak? Nggak pernah juga? Enggak sih saya. Enggak ya? Saya pokoknya pelayanan betul-betul pelayanan. Karena kan satu masa kan pernah jadi diaken gitu lah, katakan jadi majelis. Iya, jadi majelis. Itu enggak ada itu juga pemikiran kayak begitu. Enggak ya. Gua keren deh sekarang mau jadi majelis gitu. Enggak ya? Oh, enggak. Enggak ya? Enggak ada. Iya, puji. Wah, ini berat jadi majelis ini. Oh, gitu ya. Karena yang bahaya itu adalah nanti kalau sampai satu waktu yang seperti itu Pak Lim. Ini bukan lagi melayani tapi dilayani loh. Oh iya bisa memang makanya. Jadinya dilayani. Betul. Makanya kadang-kadang kan kita lihat itu ya di gereja atau tertentu gitu ya. Kita kan tidak bisa menghindari hal-hal yang begini. Godaannya kan sangat kuat istilahnya gitu ya. Jadi dia tidak mendapat tempat katakanlah di rumah atau apa gitu ya. Sehingga dia mencarinya atau mendapat penghargaan atau aktualisasi diri itu justru di gereja, tempat pelayanan gitu loh. Sehingga kan kadang-kadang kita sering mendengar celetukan atau keluhan dari keluarga gitu ya. Oh, lu nggak seperti itu kalau di rumah kayak gitu ya. Iya toh. Kalau di yang sebagai WL ya Pak. Saya melayani sebagai WL atau singer. Memang beberapa dengan sekian banyaknya jemaat, wajah-wajahnya kan nggak semua hafal ya Pak Lim. Iya. Tapi karena kita lebih sering di atas stage, mereka kan yang hafal ya. Iya, betul. Jadi godaan untuk dikenal banyak orang itu ya memang ada memang. Ada ya. Iya, tapi harus kembali lagi kita ini kan bukan pelayanan untuk terkenal ya. Tapi dikenal itu kan jadi satu side effect yang memang otomatis gitu loh dikenal. Iya, karena tapi kita kemudian sering di depan lah katakan. Iya, tapi kemudian bukan itu tujuannya. Betul. Nah di dalam kita pelayanan kadang-kadang kan ya ada hal-hal kecil lah. Ada yang setuju pro kontra lah ya. Nah lalu kita sebenarnya merasa ini baik gitu ya. Dan kita juga memberi hati untuk ngerjakan. Tapi kan yang lain belum tentu kan setuju semua. Merasa jangan begitu dong, harusnya begini ya. Minta diikuti maunya gitu. Pernah ngalami nggak pro kontra gitu dalam hal pelayanan gitu? Terutama di dalam kemajelisan ya. Itu pasti ada. Cuma kalau saya kan menilai gini Pak Lim.
Itu pendapat saya, tapi pendapat teman saya mungkin kan kita tidak mungkin 2 orang, pasti ada beberapa orang, ada yang berbeda. Kalau memang yang berbeda lebih banyak ya mau tidak mau kita harus terima lah. Memang berarti itu yang betul. Jadi belajar artinya belajar dengan keputusannya yang memang meskipun lebih banyak orang sesuai dengan kita, iya betul. Berarti Rudi ini punya kelapangan hati yang luar biasa ini. Kadang-kadang kan ada orang tertentu kan dia bersikuku karena dia merasa benar gitu loh. Betul. Dia bersikuku harusnya begini ya. Sehingga ketegangan itu kan bisa terjadi. Iya. Ya adalah. Nah, apalagi kalau dalam kehidupan sehari-hari di dunia bisnis, kita ini sebagai leadernya kan, sebagai pemimpin yang selalu bilang apa diturutin, diikutin. Owner lah kita kan dalam owner kan. Jadi toh. Keputusan apa selalu dijalankan. Tapi pada saat pelayanan di gereja itu nggak terjadi tuh kayak gitu. Itu kayaknya nggak bisa terima loh. Sulit untuk menerima itu. Iya betul ya. Luar biasa nih. Iya. Nah ini perlu belajar memang. Nggak gampang. Saya sendiri merasa memang nggak gampang gitu ya. Kadang-kadang mau memutuskan sesuatu, misalnya katakanlah kita sebagai pemimpin yang harus mengambil decision ya, keputusan. Kadang-kadang kan kita juga berat gitu loh. Mutuskan nanti kita ikut kelompok pandangan si A katakanlah ya, dia anggap kita ini pro yang sini. Lalu ini yang kelompok yang lain diabaikan atau kita sebaliknya seperti itu. Nah, ini kan nggak gampang. Pernah ngalami nggak waktu memutuskan itu mengalami pergumulan, struggle gitu ya. Sebenarnya dianggap kita ini lebih pro yang sebelah atau yang sebelahnya lagi. Pernah ngalami nggak? Gimana kalau sini? Iya. Kalau saya sih pernah memang Pak Lim. Jadi karena keputusan itu sudah dibuat, jadi ya tetap dijalankan meskipun akhirnya ya salah itu ya. Tapi saya waktu itu sempat mengalami itu, saya juga minta maaf. Maksudnya, wah ini ternyata bukan seperti ini, bukan yang seperti saya harapkan gitu loh. Iya. Tapi kita nggak ngambil keputusan pun juga itu keputusan Pak Lim. Iya betul. Nah, karena nggak ngambil keputusan ya itu ya keputusan betul. Ya. Jadi apapun yang diambil kita mesti punya dasar sendiri juga yang jadi bahan pertimbangan kita. Kalau memang kita harus memilih ya. Kalau menurut saya sih, saya harus punya dasar sendiri kenapa saya pilih itu. Dan kalau memang ini menyangkut pelayanan kan berarti reason-reasonnya pasti akan kembali ke kebenaran firman Tuhan. Artinya kita lebih submit kepada apa ya kehendak dan kemauan Tuhan gitu ya. Kadang-kadang memang walaupun untuk itu kita akan merasa tidak nyaman gitu loh. Kan kita harus mengutamakan kepentingan gereja gitu loh. Betul. Puji Tuhan ya itu ya. Nah, kesulitan yang paling besar ya setelah sekian tahun melayani ini kan cukup lama tuh, baik Saudara William maupun Rudi gitu ya. Kesulitan apa yang paling besar di dalam pelayanan gitu? Yang pernah dialami lah gitu. Kalau saya sih selama pelayanan sih saya enggak mengalami kesulitan paling. Cuma berhubung ya kesulitan saya kalau pakai teknologi lah, itu aja kesulitan saya. Kalau yang lain saya enggak. Kalau hanya secara maksudnya badan ya, secara fisik harus gini oke. Tidak masalah. Relasi kan salah satu masalah biasanya kita mengalami pergumulan karena bisa disalahpahami katakanlah gitu. Ngalami nggak? Enggak sih. Enggak ya. Berarti Anda itu termasuk orang yang luar biasa gaul gitu ya. Always positive. Iya. Bilang gimana? Pernah ngalami nggak? Ada kesulitan apa? Pernah ya? Ngalami nggak terbesar? Kadang-kadang kan kita berorganisasi gereja sama organisasi di luar. Organisasi di gereja itu jauh lebih sulit. Gitu ya Pak Lim ya? Iya. Betul. Nah, pernah ngalami nggak kesulitan apa? Nah, kalau berhubungan dengan orang lain memang cukup banyak ya ditemuin. Saya temuin. Tapi ya berusaha sabar dan berusaha berempati bahwa oh ya dia mungkin lagi kondisinya kurang baik gitu. Jadi kita berusaha positive thinking. Tapi yang terbesar ya paling terbesar itu ada satu momen yang saat itu saya ambil waktu untuk kontemplasi. Saya izin ke Dep 1 untuk saya ambil waktu break sekian bulan untuk saya kontemplasi dulu bahwa saya ini untuk menemukan ini dalam melayani Tuhan
yang saya lakukan persiapan, kemudian pelayanan. Kayak saya nggak merasa ada apa ini? Sukacita lah. Ada damai, ada Tuhan, ada damai, sukacita itu saya nggak merasa itu. Jadi saya merasa kayak saya melakukan ini karena saya bisa, bukan karena Tuhan yang memberikan kesempatan ini. Ada satu momen tuh saya bertanya dari kosong ini. Saya bertanya ini kenapa ya Tuhan? Akhirnya saya minta waktu break sekian bulan. Saya kembali merenung. Saya tanya pada Tuhan, benar gak sih Tuhan itu mau saya lanjut gak di sini? Kalau memang ya Tuhan tolong kasih saya damai sukacita. Kasih saya alasan yang benar-benar untuk melayani Tuhan ini dapat banget gitu paling. Ya pada akhirnya kembali. Itu yang momen terbesar sih itu. Tapi kalau untuk hubungan dengan orang lain, kemudian pada saat kita latihan kitanya berusaha disiplin, yang sana datangnya molor-molor, yang kayak gitu-gitu kan pasti ada gitu kan. Menjengkelkan lah istilahnya. Agak greget gitu kan. Kemudian datang harusnya sudah prepare semua lagunya, tapi ada beberapa lagu-lagu yang nggak hafal, berarti yang nggak hafal. Kayak gitu-gitu itu ya kita hubungan dengan orang lain kan ya. Dengan teman-teman saudara seiman, tapi ya kita berusaha memahamilah. Ya, karena kan kalau kita pelayanan ya, ada sebagian kita itu kan sangat strict dengan waktu, on time lah, datang tepat dan seterusnya. Tapi juga ada sebagian kan merasa nggak seperti itu karena pelayanan gitu loh. Sehingga kita yang memang membiasakan diri, mendisiplin diri, sedikit banyak kan terganggu oleh orang-orang yang demikian. Kadang-kadang kan bisa terjadi clash lah, salah paham dengan orang-orang begitu gitu. Benar sih. Ini mestinya memang ada satu momen yang saya kepingin cerita juga ke teman-teman ya, bagaimana kita aja nih ya. Kalau misalkan let's say sekarang ditelepon sama Pak Wali nih, ya sama Pak Eri nih, diminta untuk minggu depan menghadap ke dia karena ada satu kompetensi yang kita punya yang dibutuhkan sama Pemkot Surabaya. Apa yang harus kita persiapkan? Tuh kita benar-benar mati-matian loh persiapan. Sama seperti saya mempersiapkan tender pekerjaan, saya persiapkan dengan sangat detail sampai akhirnya hari H pada saat kita maju tender. Jadi jam yang ditentukan kita mungkin datang lebih awal sekali gitu ya. Pasti, tidak mungkin berani terlambat. Ya. Ya mungkin semangat atau etos begini itu juga harus punya dalam pelayanan loh ya. Betul. Ya. Nah, ini kan pelayanan itu kan dengan waktu gitu ya. Akhirnya kan sampai satu masa itu kan waktu ini kan berjalan terus. Kadang-kadang kita merasa ini kok yang pelayanan kok itu aja, tidak mempersiapkan generasi atau kader berikutnya. Nah, saudara Rudy sama William punya kerinduan nggak mempersiapkan generasi berikutnya itu, ayo supaya ada kader gitu yang melanjutkan gitu. Oh itu saya alami sendiri Pak Dim. Setelah pandemi kan saya diminta untuk bantu di koordinator Asyir ya. Itu memang setelah pandemi itu nggak gampang. Nyari teman-teman Asyir udah gampang. Setelah sekian jalan waktu sudah mulai banyak, itu saya memang sengaja nawari yang baru-baru itu yang muda-muda Pak. Itu memang sudah saya siapkan memang, karena saya tahu bahwa ini nanti pergantian majelis pasti semua diganti. Pasti itu. Karena saya waktu jadi majelis saya juga menginginkan ada kaderisasi. Jadi memang betul-betul saya persiapkan. Itu makanya sekarang Asyir kan banyak muda-muda itu. Dan betul. Puji Tuhan ada. Mereka juga mau gitu ya? Iya mau. Ya karena Saudara Rudy punya teladan yang baik, mereka juga mau ikut juga gitu ya. Nah kalau kaderisasi soal Asyir itu kan satu hal, tapi kalau sebagai WL ya itu kan jauh lebih sulit. Kita harus ada kompetensi tertentu, katakanlah suara kita bagus gitu ya. Lalu diri di stage itu agak paling tidak itu pede lah orang bilang gitu ya. Karena kan orang berdiri di depan kan nggak bisa grogi juga. Nyaman paling. Nyaman untuk berdiri di depan umum. Nah kesulitan apa mempersiapkan, kan orangnya kan terbatas. Saya sendiri pengen nyanyi tapi nggak bisa nyanyi. Bisa Pak Lim. Wah, cuman ada yang mau denger enggak? Itu masalah itu. Ada Pak Lim. Ya itu. Ya. Gimana?
Kayak yang begini ini. Mempersiapkan generasi berikutnya. Loh, saya ini generasi berikutnya Pak Lim. Ya, jadi belum mempersiapkan. Saya ini yang dipersiapkan. Oh gitu ya. Oke. Saya bayangkan karena Anda sudah lama, cukup lama kan, paling nggak 20 tahunan. Iya Pak Lim. Ya. Tapi saya termasuk yang seneng kalau melihat William itu yang mimpin gitu loh. Iya. Karena memang punya Tuhan. Talenta juga secara profesional juga pernah terjun lah. Karena saya kan ikuti beberapa kali di acara-acara wedding gitu ya. Nah, ternyata itu beda Pak Lim. Beda ya? Bedanya apa? Totally different. Pada saat secara profesional di luar profesi MC itu ya. Ada satu ilmu yang kita punya, gimana kita caranya ngelit satu acara dadakan. Kalau time untuk preparation-nya kecil sedikit sekali, bagaimana kita ngelitnya itu secara mendadak. Itu masih bisa. Tanpa persiapan yang benar-benar matang. Bisa, tapi itu zero kalau di dalam pelayanan untuk Tuhan. Benar-benar gak bisa. Gak bisa ya? Kalau untuk pelayanan pada Tuhan harus totalitas, harus benar-benar dipersiapkan. Lagu demi lagu, kemudian kalimat apa yang cocok, kemudian background dari lagunya, bagaimana kita memilih lagu itu kenapa, kemudian bridgingnya apa, harus semuanya dipersiapkan dengan baik. Nggak bisa menggampangkan kemudian, oh ya karena aku sudah terbiasa nih nyaman tampil di depan umum, it's okay, simple lah, toh ada singer, toh ada yang membackup. Nggak bisa ternyata. Saya merasakan bahwa ini beda banget. Saya malah bayangkan itu kan, ya puji Tuhan apa yang William sharingkan itu ya. Saya cuma bayangkan itu sebagian karena dia sudah terbiasa gitu ya, memimpin dalam banyak hal gitu ya. Bahkan dalam secara profesi dia audiennya mungkin juga besar, lebih banyak karena sudah kefasihan yang ada gitu ya. Sehingga ketika dia memimpin di gereja, harusnya itu kan istilah itu kan enteng dong. Tanpa urapan dari Roh Kudus, tanpa Tuhan yang hadir, ngeblank Pak Lim. Bisa gitu ya? Blank. Wah, ini saya nggak pernah ngalami ini. Iya, beneran. Iya. Jadi dari situ itu termasuk one off yang kemarin saya renungkan Pak Lim, saya kontemplasi itu. Jadi after itu kemudian saya benar-benar lebih serius lagi. Oh ya, puji Tuhan ya. Ini mungkin bisa menolong juga teman-teman yang lain ketika mempersiapkan diri untuk pelayanan gitu ya. Iya. Nah, ini kan begini, mengingat durasi waktu kita gitu ya. Nah, saya ingin sebelum kita mengakhiri gitu ya, bisa kasih sedikit closing statement nggak supaya anak-anak muda terdorong juga untuk bersama-sama melibatkan diri atau terlibat dalam pelayanan di gereja Tuhan gitu? Ya, kalau saya sih berpesan selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih sehat, selagi kita masih bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan, why not? Silakan jalan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Karena bagi saya melayani itu enjoy ya Pak Lim. Ya, puji Tuhan gitu ya. Karena ada orang yang dia pelayanan enjoy, tapi sebagian yang pelayanan mungkin jadi beban berat gitu loh. Iya. Nah, kalau William closing statement-nya apa? Jangan ada motivasi yang terselubung untuk diri sendiri, untuk supaya membangun citra diri, kepingin dikenal gitu, jangan. Karena pelayanan untuk Tuhan benar-benar ini kita dikasih satu kesempatan istimewa melayani Dia. Jadi melayani Tuhan itu adalah satu kesempatan yang berharga. Kita lakukan dengan tulus, kemudian kerendahan hati, dan harus penuh kasih. Ya, kerendahan hati nih. Ya, terima kasih. Saudara Rudy maupun William gitu ya. Sama-sama Pak Lim. Saya senang kalau jemaat punya kerinduan pelayanan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan gitu ya. Saya percaya gereja ini akan terus diberkati Tuhan. Amin. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.